Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya mahasiswa PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini ingin sedikit membagi ilmu yang saya ketahui untuk membahas yakni sejarah sosial ekonomi Indonesia. Baiklah, kita bahas pertama materi 1, pengertian sejarah sosial ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, mengapa penulisan sejarah sosial dikatakan gejala baru? Karena munculnya gagasan menulis sejarah sosial pada abad ke-20 merupakan suatu reaksi terhadap dominasi sejarah politik selama abad ke-19. Yang kedua, bagaimana sosial ekonomi meliputi 4 faktor? Jawabannya yaitu pekerjaan, penghasilan, lingkungan perumahan, sosial ekonomi merupakan salah satu gambaran tentang bagaimana cara. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yakni sejarah perekonomian maritim masa Sriwijaya. 1. Mengapa kota Palembang saat ini diyakini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya di abad ke-7? Jawabannya, hal tersebut terbukti dari beberapa barang yang tersimpan di Museum Sriwijaya Palembang. Adapun barang-barang tersebut berupa prasasti, arca, dan barang-barang peninggalan dari masa kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Ada sebanyak 107 barang yang tersimpan dan dipamerkan di Museum Sriwijaya Palembang. Yang kedua, bagaimana perkembangan ekonomi kerajaan Sriwijaya? Pedagang dan pemberdayaan Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya menjadi kegiatan pokok yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini berkaitan dengan tujuan mereka untuk mengokohkan monopoli perdagangan mereka untuk menguasai pasar yang semakin luas. Materi ketiga, yakni perekonomian kerajaan maritim. 1. Mengapa masyarakat Majapahit mampu mengembangkan sistem pertanian dan teknik yang tinggi Karena dasar keberadaan petani di Majapahit pada waktu itu dilandasi oleh kondisi geografis Jawa Timur yang merupakan daerah daratan rendah yang cukup luas. Yang kedua, bagaimana yang tertulis dalam kitab Nanggarakurtagama tentang kekuasaan Majapahit. Dalam kitab Nanggarakurtagama disebutkan bahwa kekuasaan Majapahit tidak terbatas di Jawa saja, akan tetapi meliputi Sumatera, Kalimantan, Kemenanjung Melayu, dan pulau-pulau di sebelah timur Jawa. Dengan demikian, untuk melindungi dan menjaga kesatuan wilayah tersebut diperlukan suatu armada laut yang tangguh dan kuat. Baiklah, selanjutnya materi keempat, sejarah kehidupan sosial dan ekonomi masa sistem pajak di Indonesia. 1. Mengapa pajak dibutuhkan sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial? Jawabannya, peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individual belaka, dan adanya kewajiban membayar pajak bisa menciptakan suatu bentuk komunikasi non verbal dalam arti saling berbagi. 2. Bagaimana sistem perpajakan masa penduduk Jepang? Pemerintahan penduduk Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu juga ditetapkan pembayaran pajak untuk pengguna fasilitas tertentu seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat wajib kan membayar pajak sepeda. Oke, selanjutnya materi kelima, sejarah kehidupan sosial dan ekonomi masa sistem tanam paksa di Indonesia. 1.
Mengapa diterapkannya sistem tanam paksa? Jawabannya, A. Mengisi kas negara Belanda yang kosong. B. Membangun kembali infrastruktur di Belanda yang hancur karena peperangan. C. Menggalang dana untuk memperkuat tentara dan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda dan Karibia. D. Membayar hutang-hutang yang dimiliki Belanda karena harus melawan pemberontakan para pejuang kemerdekaan Indonesia. 2. Bagaimana dampak negatif tanam paksa terhadap Indonesia? Yaitu meningkatnya tingkat kemiskinan karena terjadi kerja paksa, pembelian komoditas pada harga yang sangat murah, dan beban pajak yang tinggi menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, mengurangi produktivitas dan luas lahan yang digunakan untuk tanam padi, penghasilan makan bagi masyarakat sekitar. Materi ke-6, kehidupan sosial ekonomi di Indonesia masa penduduk Jepang. 1. Mengapa kedatangan bangsa Jepang disebut mimpi buruk Indonesia? Karena mengharapkan terbebas dari belenggu penjajah justru malah lebih menyengsarakan rakyat Indonesia dengan tindak-tindakan oleh pemerintah dan bala tentara Jepang yang seenaknya mengatur dan mempekerjakan bangsa Indonesia tanpa memandang belas kasihan. 2. Sistem pendidikan Indonesia pada masa penduduk Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Selanjutnya materi ke-7. Sejarah perkembangan sosial Sumatera Selatan awal hingga kemerdekaan. 1. Mengapa Sumatera Selatan dikenal sebagai pusat peradaban masa lampau? Jawabannya, jauh sebelum kehadiran kerajaan Sriwijaya, di zaman prasejarah Sumatera Selatan memiliki peradaban yang sangat cukup maju seperti terekam pada peninggalan artefaknya. Contohnya ditemukan tembikar, polos, beliung, dan ditemukan lukisan dengan motif manusia, binatang, flora, dan motif geometris merupakan peninggalan zaman Megalitikum. 2. Bagaimana kondisi sosial pada masa Kesultanan Palembang? Pada masa Kesultanan Palembang sangat baik, dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang sangat sejahtera. Pada masa ini, perkembangan sosial budaya masyarakat Palembang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.